Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa, baru saja kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh saudara kita Syakir Daulay, yang mudah-mudahan bisa menambah ketenangan kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini, sehingga menambah kekhusyukan dan juga insya Allah menambah berkah dan pahala bagi kita semua, tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini sudah ada Habib Hussein Jafar. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabar? Alhamdulillah, keluarga sehat. Keluarga sehat, Bib? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, puasa Supaya kita lancar? semua sehat ya. Amin, amin, Puasa amin. tahun lalu lancar. Masya Allah. Iya kan, kita tahunya tahun lalu. Iya benar, kita belum tahu nih Belum bulan tahu, ini ya, iya. belum sampai bendera finish soalnya ya, Bib. Insya Allah mudah-mudahan lancar, sehat semua ya, Bib. Amin, amin. Tadi kita di awal sudah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita, ada Syakir Daulay tadi membacakan surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Iya. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam surat ini ya, Bib? Iya, sebenarnya surat ini menjelaskan tentang satu nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini sebagaimana dijelaskan dalam surat tadi, di antara salah satu ayatnya bahwa khairun min alfi sahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Jadi kalau ada yang bertanya, Bib, Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Enak dong punya kesempatan untuk berbuat baik lebih banyak. Karena kalau umatnya Nabi Muhammad kan mentok 100 tahun atau lebih sedikit. Pertama, kalau kita dikasih 950 tahun, kayaknya belum tentu deh baik semua. Kayaknya bisa lebih banyak badungnya kayaknya. Karena biasanya orang itu baru tobat kalau udah tua. Bener, biasanya begitu sih, Bib. Biasanya begitu. Sering terjadi. Sering terjadinya begitu. Makanya dalam hadis Nabi katakan justru kalau anak muda itu taat, itu mengundang senyumnya Allah. Karena hebat, masih muda sudah taat. Tapi yang menyebabkan Allah itu adil diantaranya adalah dengan Allah memberikan malam Lailatul Qadar kepada kita. Dapat semalam seperti beribadah 1000 bulan. Insya Allah. Nah, ayat ini menjelaskan tentang itu, tentang satu nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa malam Lailatul Qadar, sehingga kita memiliki kesempatan untuk beribadah semalam, tapi pahalanya seperti 1000 bulan. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menambah motivasi kita semua untuk bisa menjalankan dan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Karena kita tahu malam Lailatul Qadar ini ada di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, begitu ya, Bib ya? Ulama berbeda pendapat tentang itu. Umumnya yang paling populer adalah di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Tapi sebagian ulama mengatakan di 10 malam terakhir, mau ganjil atau genap. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di semua malam Allah simpan di salah satunya. Nah, karena itu Allah cuma nyimpan di 1 bulan kok. Maka nggak usah kita hitung-hitungan sama Allah.
Mari kita isi semua malam kita seolah-olah malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Kan kita tahu nih, Bib, Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna kepada Nabi Muhammad SAW, tepatnya di tanggal 17 Ramadan, begitu ya, Bib. Nah, yang biasa kita kenal hari tersebut adalah hari Nuzulul Quran. Sebenarnya pertanyaannya, dari sekian banyak bulan, kenapa Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, Bib? Ya, tentu semua itu kembali kepada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama mencoba menerka-nerka sebagaimana hikmahnya ini apa sih? Kenapa di bulan Ramadan? Tapi yang pasti hanya Allah yang tahu. Tapi hikmahnya apa kira-kira? Di antaranya adalah karena bulan Ramadan ini adalah bulan suci, bulan teragung, bulan termulia, di mana segala kebaikan Allah tumpah ruahkan di bulan ini. Al-Quran diturunkan di bulan ini, ampunan dibuka di bulan ini, pelipat gandaan pahala dibuka di bulan ini. Kemudian Lailatul Qadar Allah simpan di bulan ini. Karena itu bulan ini rasanya paling pas untuk menurunkan satu kitab suci teragung yang pernah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Nah, kan kita tahu waktu pertama kali Al-Quran diturunkan itu surat Al-Alaq, begitu ya, Bib? Iqra bismillahirrahmanirrahim. Kenapa surat Al-Alaq menjadi yang pertama diturunkan Allah? Iya, menurut para ulama, kenapa surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan, ini hikmahnya. Tentu kembali semuanya ke rahasia Allah. Tapi hikmahnya menurut para ulama adalah karena kita tidak akan bisa menjadi seorang yang baik kalau kita tidak mengawali dari membaca. Makanya dalam salah satu riwayat dikatakan makna dari bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu menurut penafsiran diantaranya Ibnu Abbas, liya'budun itu adalah liya'rifun, artinya untuk mengetahui, karena orang tidak akan bisa beribadah dengan baik kalau dia tidak tahu. Banyak orang sholat tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya hanya belajar cara sholat, syarat dan rukun sahnya, tapi tidak belajar makna sholat. Kamin sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena hanya belajar. Puasa itu apa? Nahan makan dari sahur sampai maghrib. Tapi makna puasa itu apa? Kita gak belajar. Maka orang tidak akan bisa beribadah dengan baik kalau dia tidak membaca dan mengetahui maknanya. Nah, karena itu Islam itu mengajarkan kalau kita ingin mengetahui, kalau kita ingin menjadi yang terbaik, harus diawali dengan membaca. Nah, membaca di sini menariknya bukan membaca dengan mata kepala kita, tapi karena ketika Nabi disuruh Iqra, Nabi itu kan ummi. Di antara maksud ummi menurut para ulama adalah Nabi itu gak bisa baca, gak bisa nulis, buta huruf. Tapi disuruh baca. Tapi suruh baca. Nah, jelas maksudnya bukan membaca dengan mata kepala utamanya, tapi membaca dengan pikiran dan membaca dengan hati kita. Dan utamanya adalah membaca bukan secara akademis, tapi membaca yang dibarengi dan didasari dengan keimanan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atas dasar Tuhanmu. Masya Allah. Atas dasar Allah. Ilmu masih bisa menyesatkan kita. Banyak orang yang punya ilmu, tapi ilmunya justru menyesatkan dia. Ilmunya justru bikin dia jauh dari Allah. Bahkan ilmunya yang bikin dia menentang Allah. Orang punya ilmu tentang nuklir justru dibuat untuk ngebom sana-sini, bukan untuk bikin tenaga listrik berbasis nuklir. Astagfirullah. Kenapa? Karena tidak bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ilmunya tidak didasarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa surat Al-Alaq dulu yang diturunkan pertama kali begitu ya, supaya orang-orang muslim, pengikut-pengikut Nabi Muhammad, insya Allah terbuka hatinya untuk mau membaca, memperdalam ilmunya begitu. Betul. Ya, Bib. Nah, tapi kenapa Allah menurunkan surat Al-Alaq itu juga bertahap ya, Bib ya? Dari 19 ayat yang diturunkan 1-5 dulu. Lalu juga berikutnya surah-surah yang diturunkan ke Nabi Muhammad juga bertahap ya, Bib. Kenapa diturunkannya nggak sekaligus gitu? Nih, baca semua. Iya. Jadi ayat pertama itu Iqra. Tapi umat Islam ini kayaknya kurang doyan baca.
Makanya di Indonesia umat Islam paling banyak, tapi hoax juga paling berkembang di sini. Gitu. Astagfirullah. Jadi di Jepang, negara yang umat Islamnya sedikit, itu orang di halte baca, di bis baca, di mana-mana dia baca. Orang Indonesia di perpustakaan kadang pacaran, padahal tempatnya baca tuh. Nah, ini juga catatan buat kita. Nah, kenapa Al-Quran itu diturunkannya bertahap? Menurut para ulama, sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Yang pertama adalah agar kemudian manusia ini tidak langsung mendapatkan perintah secara utuh. Nggak langsung dilarang dan nggak langsung diperintah semuanya sekaligus. Karena pasti akan berat, bahkan akan mustahil. Satu hal yang sederhana saja, ketika Allah melarang minuman keras, khamr, itu bertahap. Pertama Allah bilang minuman keras itu jelek. Yang kedua Allah bilang kalau mau sholat jangan mabuk. Terakhir baru Allah bilang nggak boleh mabuk baik waktu sholat ataupun bukan sholat. Karena manusia itu ketika berubah butuh waktu. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Makanya Allah bertahap ketika memerintahkan atau melarang sesuatu melalui Al-Quran. Nggak jebret langsung semuanya. Bisa pusing kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kenapa bertahap? Karena agar memudahkan untuk dihafal. Nah, kalau langsung 30 juz, wah iya sih. sulit. Karena ini kan kitab suci. Zaman itu belum ditulis, semuanya dihafal. Makanya agar memudahkan diturunkan secara bertahap. Kemudian yang ketiga agar mudah dipahami. Ini yang paling penting. Karena ada sebab-sebab, ada konteks yang melatari biasanya beberapa ayat ketika diturunkan. Sehingga kita tahu contohnya. Kadang orang ini nggak ngerti kalau belum dikasih contoh. Nah, kalau udah dikasih contoh dia baru paham. Nah, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu seperti contoh. Oh, ayat ini turunnya karena ini. Oh, berarti maksudnya ini. Karena kadang kita akan salah paham kalau nggak ngelihat asbabun nuzulnya. Misalnya, Al-Quran katakan tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang harus diperangi. Betul. Nah, kalau kita nggak baca asbabun nuzulnya, seolah-olah semua orang kafir, orang musyrik harus diperangi. Padahal kalau kita tahu asbabun nuzulnya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang diperangi itu adalah orang-orang itu yang memerangi kita. Sehingga kita perangi sebagai pembelaan diri dan pertahanan diri. Bukan nggak ada alasan ujuk-ujuk kita perangi. Kalau yang nggak ada masalah dengan kita, ya kita hidup damai dengan mereka. Nah, jadi itu pentingnya Al-Quran diturunkan secara bertahap menurut para ulama. Jadi dengan demikian umat muslim lebih dibantu sebenarnya untuk bisa membacanya, lalu kemudian mengkajinya dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, begitu ya, Bib? Betul. Masya Allah. Habib Hussein Jafar, kita lanjut lagi di podcast Ramadan. Oke. Ini berikut ini ada satu artikel yang berkaitan dengan nuzulul Quran. Jadi caranya unik-unik kan di Indonesia gini ya, Bib ya. Nah, ada satu tradisi yang dilaksanakan di Aceh. Kita sama-sama lihat artikelnya. Tradisi makan kuah bolangong peringati nuzulul Quran. Jadi kuah kari khas kuliner Aceh besar ini sudah menjadi tradisi warga desa Lamgelumpang, Kecamatan Ule Kareng, Kota Banda Aceh saat bulan puasa memperingati nuzulul Quran. Jadi warga secara bergotong royong memasak kuah bulangong sebanyak 24 kuali secara bersamaan. Lalu kemudian dibagi-bagi pada masyarakat yang sama-sama memperingati malam nuzulul Quran. Nah, bagaimana tanggapan Habib membaca artikel ini, Bib? Dengan cara yang memperingatinya nih, memperingati malam nuzulul Quran dengan ya cukup unik begitu. Iya. Tanggapannya, Bib? Jadi memperingati nuzulul Quran ataupun hari-hari besar dalam agama Islam itu silahkan dengan segala hal yang unik. Menyesuaikan dengan budaya masing-masing itu lebih baik, agar lebih mudah diterima dan pesan-pesan yang dibawa lebih sampai. Asalkan memang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti yang tadi kita lihat tuh,
memperingati nuzulul Quran dengan ngasih makan orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu salah satu yang penting. Karena yang pertama adalah memang perintah Quran untuk kita selalu berbagi kepada orang lain. Artinya memperingati nuzulul Quran dengan berbagi itu berarti mengamalkan Al-Quran. Bukan hanya membaca, bukan hanya mengaji, tapi sudah mengamalkan. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini Nabi memang lebih dermawan ketimbang bulan yang lainnya. Jadi memperingati nuzulul Quran dengan seperti itu, berbagi, berarti sesuai dengan bulannya dan memang mengikuti Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, ini juga yang gak kalah pentingnya, dia pakai pendekatan budaya. Nah, budaya ini kan bungkus. Kadang orang ini menolak isi karena bungkusnya. Banyak orang beli buku karena lihat covernya kadang. Biasanya kan? Begitu. Covernya bagus, begitu. tertarik beli. Tertarik beli. Kalau covernya jelek, kadang walaupun isinya bagus, kadang nggak dibeli. Nggak tertarik. Nah, Islam juga bilang begitu. Keindahan itu, bungkus itu memang harus dijaga juga. Karena itu hadiah itu satu akar kata dengan hidayah. Kalau mau ngasih hidayah itu seperti orang mau ngasih hadiah, bungkusnya harus baik. Nah, ini dengan dibungkus dengan budaya lebih mudah dan lebih suka oleh masyarakat untuk menerimanya. Sehingga kemudian Islam masuk ke budaya dan menjadi bagian inheren dari diri kita sebagai manusia. Jadi boleh saja berdasarkan budaya atau mengikuti tradisi asal tidak mengurangi esensinya begitu ya, Bib ya? Betul, kecuali memperingati nuzulul Quran dengan main petasan. Itu mah beda lagi. Itu beda lagi tuh. Tapi banyak juga tuh, kalau di kampung-kampung zaman saya kecil dulu, waduh, ngakunya sih kelanggar, tapi main petasan di depan. Iya, ngakunya kelanggar, padahal melanggar. Nah, kita kan pengen sebenarnya menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, Bib. Supaya insya Allah hidup kita juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau petunjuk hidup, Bib? Iya, yang pertama orang tidak akan mengetahui bagaimana khasiat-khasiat atau makna-makna dalam Al-Quran kalau dia tidak mulai membaca dan memahaminya. Memahami? Iya, karena itu penting membaca dan memahami Al-Quran. Nah, memahami Al-Quran ini bukan dari terjemahan, tapi dari penafsiran Al-Quran. Jadi bukan membaca terjemahannya, tapi membaca tafsirnya. Syukur-syukur bisa ketemu dengan para penafsir-penafsir Al-Quran untuk belajar langsung. Atau sekarang kan ada medium, misalnya TV ataupun YouTube yang menyampaikan tafsiran-tafsiran Al-Quran dari para mufassirnya. Nah, itu disimak. Lebih baik membaca satu ayat dengan tafsirnya daripada membaca banyak ayat hanya dengan terjemahannya, karena bisa salah paham kita. Nah, karena itu penting kemudian cara kita mengambil hikmah dari Al-Quran. Yang pertama adalah membaca dan memahaminya. Kemudian yang kedua adalah memasukkan ke hati kita. Nah, Al-Quran ini bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan, tapi dia harus masuk ke dalam hati kita. Jadi apa yang diajarkan oleh Al-Quran kita masukkan ke hati. Al-Quran ngajari sabar, mari kita jadi orang sabar. Al-Quran ngajarin tawaddu, mari kita jadi orang yang tawaddu gitu. Karena kalau hanya dibaca dan dipahami, maka dan dia tidak diamalkan atau tidak dimasukkan ke hatinya, maka kata Al-Quran dia seperti keledai yang bawa kitab di atasnya. Nggak ada gunanya. Keledai bawa kitab, nggak masuk ke pikiran, nggak masuk ke hati, nggak jadi tindakan. Doang ya, iya. Masalul ladzina humilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar, kata Allah. Seperti keledai yang membawa kitab, orang-orang yang belajar Al-Qur'an tapi tidak dipahami, tidak dimasukkan ke hati dan tidak dijalankan. Jadi setelah kemudian dimasukkan ke hati, diamalkan. Karena orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kata Allah, kamu jangan mengetahui sesuatu apalagi sampai mendakwahkannya padahal kamu tidak mengamalkannya. Amalkan apa yang kamu ketahui dan ketahui apa yang kamu amalkan. Jadi amal harus ilmiah, ilmu harus amaliyah. Jadi dua itu harus berdampingan benar-benar ya, Bib ya? Harus berdampingan. Supaya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, harus kita amalkan. Harus kita amalkan. Masya Jangan Allah. sampai dipegang kemana-mana tuh. Orang sekarang kan
Mungkin hampir semua orang HP-nya ada Al-Qur'annya. Ada aplikasinya. Iya, tapi nggak jadi pedoman. Nggak jadi pedoman. Pedomannya Google Maps. Jadi seharusnya pedoman hidup yang maknawi, Iya, pedoman hidup agar tidak tersesat secara lahir itu Google Maps. Tapi pedoman hidup agar tidak tersesat secara batin itu adalah Al-Qur'an. Subhanallah. Kalau kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, sebenarnya itu ada petunjuk supaya kita bisa mendapat ketenangan itu tadi ya, Bib? Betul. Nah, bicara soal ketenangan, kadang-kadang kan kita suka takut nih sama yang namanya setan begitu. Dan kadang-kadang ada yang mungkin mendapatkan rejeki begitu ya, dimunculkan bisa melihat makhluk-makhluk halus itu, setan begitu, Bib. Dia melihat setan, dia bilang setan kok ke saya. Bukan begitu, Bib. Saya nggak ngelihat ke Habib. Enggak. Saya ngelihat di belakangnya. Oh, ada setan. Enggak, soalnya gini, Bib. Kita sering mendengar nih kayak di film-film atau enggak mungkin ada ajaran orang tua begitu ya. Katanya kalau melihat makhluk gaib, melihat setan, baca ayat Al-Quran. Bener nggak ada ayat Al-Quran yang memang benar bisa mengusir makhluk gaib atau setan itu, Bib? Benar. Jadi sihir itu memang sesuatu yang nyata. Setan apalagi sesuatu yang ada. Iblis, setan, semua itu ada dan diceritakan oleh Al-Quran. Dan memang sihir itu bisa menimpa siapa saja. Dan karena itu kemudian Al-Quran bisa menjadi syifa, obat bagi orang-orang yang tersihir ataupun menghalangi sihir masuk kepada kita. Misalnya dalam salah satu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu kata Sayyidah Aisyah, setiap mau tidur baca 3 surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin falak, dan Qul huwallahu ahad. Jadi 3 surat Qul itu dibaca, ditiupkan ke tangannya, kemudian Nabi usapkan ke seluruh badannya untuk melindungi dari sihir. Karena itu kita sepatutnya juga menjalankan sunnah ini. Kalau mau tidur baca 3 surat tersebut, kemudian usapkan ke seluruh tubuh untuk melindungi kita dari sihir. Dan itu memang dikisahkan dalam surat-surat tersebut. Jadi sebenarnya di bulan suci Ramadan ini adalah momen yang pas sekali untuk kita memuliakan Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang terbukti bisa melindungi kita dari sihir, makhluk gaib, dan juga bisa menjaga kesehatan lahir batin kita, menjaga kesehatan mental kita, dan juga bisa menjadi pedoman agar kita insya Allah selalu melangkah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa membuat dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita ya, Bib. Amin. Amin. Habib Husain Jafar, kita lanjut lagi podcast Ramadannya, masih membahas tema Al-Quran sebagai pedoman. Tadi kan Habib bilang bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman adalah pertama dibaca, lalu kemudian dipahami, dimasukkan dalam hati, dan juga diamalkan. Iya. Nah, kita kan ingin selalu menghormati dan juga memuliakan Quran nih, yang sebagai pedoman hidup kita begitu, Bib. Bagaimana caranya supaya kita tetap menghormati dan juga memuliakan Al-Quran? Iya, Quran itu utamanya dimuliakan dengan diamalkan. Oke. Jadi utamanya dengan Diamalkan. diamalkan. Nah, kalau adabnya sendiri, Bib? Kalau adab Al-Quran sendiri? Ya, kalau adabnya maka meletakkan Al-Quran di posisi yang terbaik. Maksudnya? Dalam segala hal, di hati kita letakkan Al-Quran di posisi terbaik. Di pikiran kita letakkan Al-Quran di posisi terbaik. Kalau kamu percaya satu buku, lebih percayalah kepada Al-Quran. Kalau hati kamu percaya kepada pasangan, percaya kepada dokter, lebih percayalah kepada Al-Quran. Begitu juga secara fisik. Al-Quran itu misalnya saya diajarkan dulu di pesantren, nggak boleh nenteng Al-Quran itu begini. Tapi? Jadi harus ditaruh di dada kita. Di bawah di dada? Di bawah di dada. Ya? Kemudian kalau ngelihat Al-Quran di bawah, kita cium, kita taruh di atas kepala kita, kemudian kita letakkan di tempat yang tinggi.
ngelihat Al-Quran berada di bukan tempatnya kita naikkan. Itu semua berpahala dan bagian dari adab terhadap Al-Quran. Nah, Kan? kalau gini Bib, kan sekarang tadi Habib bilang banyak juga handphone yang dalamnya ada aplikasi nih. Tapi kan aplikasi masuk ke kantong Bib. Nah itu bagaimana Bib? Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah mushaf. Mushaf itu yang tertulis. Nah, Al-Quran ini mushaf namanya. Oh. Nah, kalau menyentuh ini, dia harus punya wudhu. Harus ada wudhunya. Harus ada wudhu. Ya, gitu Kemudian dia adabnya harus selalu ditaruh di tempat yang terhormat. Kemudian dia juga nggak boleh dibawa masuk ke kamar mandi. Nah, kalau yang ada di HP itu bukan mushaf, maka itu boleh untuk memegangnya tanpa pegang wudhu. Masa kita mau pegang HP aja harus wudhu karena ada Al-Qurannya kan? Enggak. Bener. Terus dibawa ke kamar mandi juga boleh. Lebih-lebih karena kalau ditaruh di luar kamar mandi bisa jadi hilang sama HP-nya. Oh, orang apalagi toilet umum. Iya, Bib. karena masa yang hafal Al-Quran nggak boleh masuk kamar mandi? Oh iya, karena ada di kepalanya ya. Iya, atau Ada di masa hatinya. di kepalanya di luar, badannya di dalam kan enggak. Jadi yang tidak boleh itu adalah mushafnya. Mushafnya ya. Yang tertulis gitu. Mushafnya yang tertulis. Jadi Baik. itu yang harus kita jaga dengan baik. Dan memang menyentuhnya harus pakai wudhu. Jadi harus pakai wudhu, berarti kalau perempuan yang lagi haid nggak boleh dia Bib ya? Iya, perempuan yang lagi haid nggak boleh menyentuh dan nggak boleh membaca. Kecuali membaca ayat-ayat yang sifatnya sebagai zikir kepada Allah. Jadi memang benar-benar harus ya pedoman ini kita harus hargai, kita harus hormati, kita harus muliakan begitu ya Bib? Kita harus. Ada adabnya juga, nggak bisa sembarangan. Betul. Nah, bagaimana hukumnya jika membaca Al-Quran tapi tidak berurutan Bib? Loncat-loncat begitu surahnya. Atau enggak ayatnya? Boleh nggak Bib? Boleh saja membaca ayat Al-Quran tidak sesuai urutan-urutannya. Jadi diperbolehkan saja. Bahkan urutan mushaf itu saja kan itu ijtihad. Jadi surat yang pertama turun kan tadi kita sudah ketahui Al-Alaq. Iqra Al-Alaq. Betul. Tapi yang pertama kali Al-Fatihah gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi memang kalau memang mau ngaji sampai tuntas ya berurutan dari awal sampai akhir. Oh. Tapi kalau untuk mengkaji boleh tuh tidak berurutan. Misalnya mengkaji ayat-ayat tentang syifa, obat dari Al-Quran, mengkaji ayat-ayat tentang sabar, tentang rezeki dalam Al-Quran, itu diperbolehkan. Bahkan ada satu corak penafsiran tersendiri namanya penafsiran maudhu'i, tafsir tematik, yaitu tafsir mengkaji ayat-ayat tentang satu tema tertentu. Oh, sabar, rezeki, tawaddu menurut Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi ya memang harus diperhatikan juga ya Bib ya. Boleh tidak berurutan, ya tapi kalau mau mengkaji sebaiknya ya dari awal sampai tuntas ke belakang. Ya, kalau mau mengaji juga. Mengaji gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak berurutan Untuk pun kebutuhan sebenarnya mengkaji nggak apa-apa. untuk kebutuhan mengkaji Iya. dalamnya. Nah, kita kan inginnya dalam kajian Al-Quran, apalagi sekarang di masa pandemi, mungkin ya ruang gerak ini serba terbatas begitu, Bib. Akhirnya banyak yang sama-sama ngaji di rumah bareng sama istri dan anak-anak. Iya. Nah, cuman nggak selamanya mengajarkan anak untuk bisa mengaji tuh nggak selamanya mudah begitu, Bib. Kadang-kadang banyak sekali tantangannya. Sebenarnya kapan sih sebaiknya kita mengajarkan membaca Al-Quran nih? Terutama anak-anak ya. Kapan usia berapa nih mereka sebaiknya diajarin untuk mengaji? Iya, Imam Syafi'i itu umur 9 tahun hafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi bayangin, hafal Al-Quran umur 9 tahun. Kapan belajar bacanya? Bayangin. Jadi Masya Allah. sedini mungkin perkenalkan anak kita dengan Al-Quran. Meskipun tidak memperkenalkan untuk membaca, kita lagi baca aja anak kita. Pangku, kita baca Al-Quran, kemudian biar anak kita biasa mendengarkan Al-Quran. Bahkan di antara yang penting adalah sejak di dalam kandungan disunnahkan ibunya membacakan Al-Quran. Masya Allah. Disunnahkan membacakan Bisa Al-Quran. mendengar dan merasakan ya, Bib ya? Pasti Yang ada di kandungan yang efeknya. dalam rahim ya? Jadi sedini mungkin ajari anak kepada Al-Quran. Nah, kalau mengacu kepada pembelajaran dalam sholat dan berpuasa, maka diwajibkan 7 tahun sudah
melakukan sholat dan puasa. Kalau 10 tahun sudah diwajibkan sholat dan puasa. Kalau balik, yaitu umur 15 tahun kira-kira, itu kalau nggak melakukan sudah Dosa. tegas karena dia dosa. Oh, sudah nah kalau tegas. mengacu ke sana, maka Al-Quran sejak umur 7 tahun itu sudah harus anak-anak itu sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi sedini mungkin diajarkan. Lagian sekarang anak kecil itu masih kecil udah castis-cus bahasa Inggrisnya. Bener, Bib. Nonton, tayangan, streaming, Wah, segala. kadang Pakai kita yang gadget. orang tua Bener. nggak lebih canggih dari anak-anak urusan gadget gitu. Nah, masa urusan gadget dia bisa dan cepet, yang harusnya pertama kali itu adalah Al-Quran. Karena itu yang betul-betul pedoman bagi dia. Jadi kalau ada orang, gimana Bib memastikan masa depan anak saya menjadi baik, kenalkan Al-Quran sedini mungkin kepada dia. Jadi sebenarnya idealnya adalah selain Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran adalah sebagai media untuk kita memperbanyak dan memperkaya literasi begitu ya Bib ya. Semakin pintar, semakin cerdas karena banyak sekali khasiat-khasiat yang di dalamnya seperti misalnya mau mendapatkan keturunan yang tampan, yang cantik, supaya sehat lahir batin. Asal kita mampu membaca, mengkaji, memahami dan mengamalkan. Begitu ya Bib ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memuliakan Al-Quran. Amin. Alhamdulillah Habib, kita masih lanjut lagi di podcast Ramadan. Iya. Dan selain saya yang mau nanya-nanya seputar tema ini, sebenarnya ada juga netizen yang sudah mengirimkan video untuk bertanya langsung ke Habib. Kita lihat videonya Habib ya? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, perkenalkan nama saya Tiwi. Saya mau bertanya nih Habib, bagaimana sih hukumnya jika saya tidak terlalu fasih membaca Al-Quran dan juga tidak terlalu mengetahui tentang panjang dan pendeknya. Sedangkan saya pernah mendengar ceramah bahwa kalau misalkan kita salah membaca saja itu akan beda arti dan juga maknanya. Nah Habib, bagaimana caranya ya biar saya bisa menyikapi hal tersebut? Terima kasih Habib. Terima kasih Mbak Tiwi, pertanyaannya luar biasa sekali. Mohon jawabannya Habib, silakan. Tiwi itu biasanya kan nama buah ya, buah tiwi. Kiwi Bib, ya ampun nih jokes bapak-bapak yang kayak begini nih. Bahkan bapak-bapak udah gak ada yang pakai jokes kayak begini lagi. Masih dipakai aja. Enggak, kirain sekarang nama orang Bukan ganti. Tiwi itu lawannya kanan. Kiri. Aduh, jauh lebih banget bapak lagi. Oke, silakan Bib. Nah, iya, jadi begini, memang dianjurkan dari Al-Quran itu sendiri, warattil Qur'ana tartila. Membaca Quran itu dengan tartil. Panjang pendeknya harus benar, tajwidnya harus benar, wakofnya, tempat berhentinya harus benar. Karena kalau wakofnya salah juga bahaya. Misalnya ya, kalau sepotong tuh berhenti bahaya tuh. Misalnya fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Waduh, orang sholat kok jadi celaka nih. Oh, iya, benar. Katanya suruh sholat, kok sholat celaka. Nah itu kalau berhenti di sana bahaya. Padahal orang sholat yang seperti apa yang celaka, kan itu dijelaskan di ayat selanjutnya. Nah jadi memang harus tartil, harus dengan baik. Karena itu tajwidnya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, cara pengucapan hurufnya juga harus benar. Tapi kemudian kalau kita masih belajar, maka tentu asalkan itu didampingi oleh guru dan niatnya belajar dengan baik, ya gak ada masalah. Kalau gak pernah salah, kapan benernya? Jadi memang gak apa-apa membaca Al-Quran. Yang penting karena kita belum sempurna, maka harus terus belajar. Jangan berhenti belajar sampai kita bisa membaca dengan baik. Karena Al-Quran itu kitab suci kita, maka harus setiap orang itu bisa membaca Al-Quran. Bahkan harus dia khatam Al-Quran. Kalau bisa sebulan sekali, nggak bisa 3 bulan sekali, nego dikit 6 bulan sekali deh. Apes-apes setahun sekali pas bulan Ramadan ini. Jadi harus pernah momentum, ya? khatam Al-Quran. Iya. Masya Dan Allah. kalau bisa memang bukan hanya membaca, tapi juga mengkaji Al-Quran itu sendiri. Jadi asalkan untuk kepentingan belajar nggak apa-apa. Apalagi kemudian tadi kan kita bicara tuh khasiat surat Waqiah, khasiat surat Muawwidhatain, Ya. 3 kul Tiga itu, kul itu. kemudian dan lain sebagainya. Nah, gimana kalau kita nggak hafal surat itu? Nggak bisa dong dapat khasiat itu. Nggak, kata Nabi, ambil dari Al-Quran manapun yang kamu bisa. Misalnya
Ubib saya agar terlindung dari sihir, gimana ya, saya gak hafal muawwidatnya. Ya sudah, baca Yasin misalnya. Yasin satu surah. Enggak, Satu ayat aja, Bib. Satu ayat aja. Oh, itu boleh. Yasin. Atau Bib, saya ngafalin Yasin juga gak bisa, Bib. Karena saya kalau terlalu berpikir nanti mimisan. Yasin kan 2 huruf, Bib. Misalnya ya udah 1 huruf, nun. Ada juga tuh ya. Nun. Dengan niat kita, apa niatnya? Agar dimudahkan dalam belajar. Agar dijauhkan dari sihir. Agar disembuhkan dari penyakit. Agar dibisakan untuk bayar utang. Nun. Jadi Ambil semua dari ayat Al-Quran. Semuanya ada khasiatnya. satu ayat pun ada khasiatnya yang dalam Al-Quran begitu ya. Asalkan memang kita niatkan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab nih pertanyaannya Mbak Tiwi tadi nih, dan juga teman-teman yang menyaksikan podcast Ramadan ini. Nah, Bib, ada yang bilang kan kita tahu ya, namanya membaca Al-Quran itu sangat istimewa karena mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Tapi mendengarkannya saja itu juga sudah mendapatkan pahala. Benar nggak, Bib? Iya, betul. Jadi Al-Quran ini bukan hanya mendengarkannya saja. Memegangnya saja pahala. Masya Allah. Niat mau baca saja berpahala. Niat mau megang saja berpahala. Mengingat Al-Quran berpahala. Pokoknya semua dari Al-Quran itu berpahala. Kita mau apakan saja dari kebaikan, Al-Quran itu berpahala. Niat, dan itu bagian dari rahmat Allah. Niat itu kalau untuk kebaikan masih niat dianggap sudah melakukan, sudah berpahala. Tapi kalau niat untuk keburukan belum dapat dosa kecuali sudah dilakukan. Itulah rahmat Allah, cinta Allah kepada kita. Jadi niat baca, niat megang, niat belajar Al-Quran, niat mengkaji Al-Quran itu sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian menyimaknya. Dan memang itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita pengen menjadikan di bulan suci Ramadan ini bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kita ingin mendapatkan keutamaan dari Al-Quran tersebut, Bib. Bagaimana sih supaya kita bisa bersemangat gitu, kita bisa termotivasi untuk membaca Al-Quran? Apa saja keutamaan yang bisa kita dapatkan kalau membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Iya, bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Quran, disebut sebagai bulannya Al-Quran. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan secara bertahap maupun secara langsung. Jadi Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Karena Ramadan bulannya Al-Quran, maka tidak ada kemuliaan yang bisa kita dapatkan dari Ramadan ini. Salah satu yang paling utama adalah dengan hidup bersama Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, dan kalau bisa dilanjutkan di bulan-bulan lain. Kemudian, dan ini yang terpenting, jangan hanya dibaca, tapi juga dipahami. Dan jangan hanya dipahami, dimasukkan ke hati. Jangan hanya dimasukkan ke hati, dijadikan amalan kita. Karena ingat, ada satu generasi yang disebut sebagai generasi Khawarij. Generasi yang Rasul murka kepada generasi ini. Mengapa? Karena ini generasi membaca Al-Quran dengan fasih, menghafal Al-Quran dengan baik, Masya Allah. tapi dia justru menjadi generasi yang mengkafirkan sesama muslim, bahkan membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yaitu orang-orang Khawarij. Kata Nabi, mereka ini orang yang Al-Quran tidak lebih dari batang tenggorokannya. Nah, sampai sini doang, baca doang, tapi kemudian hatinya tidak dipenuhi dengan Al-Quran, pikirannya tidak berisi Al-Quran, dan tindakannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran masuk ke dalam dirinya, dia tidak akan menyakiti siapapun. Karena siapa yang membunuh satu orang, kata Allah, maka ia seperti membunuh seluruh umat manusia. Bahkan jangankan orang, binatang saja kita gak bunuh. Tumbuhan saja kita gak bunuh. Jadi di bulan Ramadan ini mari kita membaca, memahami, memasukkan Al-Quran ke hati, dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga kita menjadi generasi Qur'ani. Insya Allah. Kalau ada yang generasi high-tech, generasi iptek, ini harus dibentuk juga generasi Qur'ani. Generasi digital, generasi milenial. Nah, generasi Qur'ani ini harus juga ada. Generasi yang bukan hanya maju di dalam iptek,
ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga maju di dalam imtak, iman dan takwanya. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang yang mendapatkan hidayah begitu ya, Amin. mendapatkan rahmat dari Allah supaya kita bisa menjadikan Al-Quran senantiasa sebagai pedoman hidup kita, karena memang di dalamnya semua hal dalam kehidupan ada aturannya, dan ini semua firman Allah yang memang kalau kita jadikan itu sebagai pedoman, insya Allah kita akan mendapatkan lentera jiwa, mendapatkan cahaya, lalu kita bisa berjalan di jalur yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Habib, terima kasih banyak. Terima Habib kasih. Hussein Jafar telah memberikan banyak sekali pencerahan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendidik diri kita dan juga keluarga sebagai generasi Qur'aniyah. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih pemirsa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Bayu Oktara mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV